Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang memberi kehidupan, yang membuka rezeki, dan yang menyembuhkan hati yang luka. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam setiap salat yang kita dirikan, ada satu surat yang selalu kita baca. Sebuah surat pendek, tapi mengandung rahasia besar kehidupan. Surat yang menjadi pembuka segala kebaikan. Surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dalam Taurat, Injil maupun Zabur yang menyerupai 7 ayat yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Fatihah. H.R. Bukhari. Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, induk dari seluruh Al-Quran. Setiap ayatnya adalah obat, setiap katanya mengandung doa, dan setiap hurufnya adalah cahaya yang menuntun. Ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita menyerahkan seluruh urusan hanya kepada kasih sayang Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diajak bersyukur atas segala keadaan. Dan ketika kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, kita memohon bimbingan agar tetap berada di jalan yang lurus. Subhanallah, betapa sempurnanya surat ini. Tidak heran jika sebagian ulama menyebut Al-Fatihah adalah kunci semua doa, pintu segala kebutuhan, dan obat bagi segala penyakit. Sahabat yang dirahmati Allah, di kalangan para ulama dan ahli tarekat, dikenal satu amalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Amalan ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun tumbuh dari pengalaman spiritual para wali dan orang-orang saleh. Mereka menemukan bahwa ketika Al-Fatihah dibaca dengan penuh keyakinan, berulang kali, doa menjadi lebih mudah terkabul, hati terasa lebih tenang, dan jalan keluar datang tanpa disangka. Beberapa guru sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali pernah menganjurkan bacaan ini sebagai wirid doa hajat, penyembuh penyakit, dan pelancar rezeki. Mereka tidak mengajarkan angka 41 sebagai keharusan, tapi sebagai simbol ketekunan dan kesungguhan hati. Karena 41 kali berarti kita benar-benar mengulang doa hingga seluruh lapisan hati ikut bergetar dan menyerah kepada Allah. Bagaimana cara mengamalkannya? Pertama, sucikan diri dengan wudu. Cari tempat yang tenang, duduk menghadap kiblat, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati. Kemudian niatkan dalam hati, ya Allah, aku membaca surat Al-Fatihah 41 kali dengan harapan memperoleh rahmat dan pertolongan-Mu. Lalu bacalah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Jangan terburu-buru, resapi setiap makna ayatnya, seakan-akan kita sedang berbicara langsung kepada Allah. Setelah selesai membaca 41 kali, ucapkan doa penutup dengan penuh keyakinan. Ya Allah, dengan berkah surat Al-Fatihah yang Engkau turunkan kepada Rasul-Mu, bukakanlah pintu rezeki dan rahmat-Mu. Sembuhkanlah hati dan jasadku, dan kabulkanlah segala hajat yang Engkau ridai. Amalan ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi waktu yang paling sering dianjurkan adalah setelah sholat subuh atau setelah sholat isya. Mengapa 41 kali? Karena dalam pengulangan ada kekuatan energi doa. Setiap kali lidah mengucap, hati ikut bergetar, dan ruh ikut berdoa, sampai akhirnya seluruh diri kita tersambung dengan kehendak Allah. Ada kisah dari seorang ulama di Mesir. Beliau pernah menuturkan bahwa seorang santrinya menderita sakit keras hingga kehilangan harapan hidup. Atas izin guru, sang santri membaca Al-Fatihah 41 kali setiap pagi dan sore. Ia tidak pernah putus, tidak pernah lelah meski tubuhnya lemah. Dan atas izin Allah beberapa minggu kemudian ia sembuh total, bahkan menjadi penghafal Al-Quran. Ada pula kisah dari seorang pedagang kecil di Indonesia. Ia terjerat utang, usahanya nyaris bangkrut. Namun ia mendapat nasihat dari seorang kiai untuk membaca Al-Fatihah 41 kali setiap malam Jumat. Beberapa bulan kemudian, Allah bukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Pelanggan berdatangan dan hidupnya berbalik penuh keberkahan. Semua itu bukan karena jumlah bacaan semata, tetapi karena kekuatan keyakinan dan doa yang menyatu dengan ayat-ayat suci. Sahabatku, ketahuilah, membaca Al-Fatihah 41 kali bukan sekadar mengulang bacaan, tetapi mengulang rasa tawakal, pasrah, dan percaya kepada Allah.
Di setiap bismillah kita menyerahkan seluruh urusan kepada kasih sayangnya. Di setiap alhamdulillah kita belajar mensyukuri apapun yang terjadi. Dan di setiap ihdinas syiratal mustaqim kita memohon agar tidak tersesat oleh nafsu dan dunia. Ketika dilakukan dengan hati yang hidup, bacaan ini menjadi energi spiritual luar biasa. Ia menenangkan pikiran, menenteramkan jiwa, dan memunculkan keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Sahabat yang dirahmati Allah, mulailah hari-harimu dengan Al-Fatihah. Bacalah saat gundah, saat sedih, saat bingung, bahkan saat bahagia. Karena di balik setiap hurufnya ada rahmat, di balik setiap ayatnya ada kekuatan, dan di balik setiap pengulangan ada keajaiban yang menanti. Jika engkau punya hajat besar, bacalah Al-Fatihah 41 kali dengan hati yang ikhlas. Jika engkau sakit, bacalah sebagai obat batin dan jasadmu. Jika engkau ingin hidupmu lapang, rezekimu berkah, maka jadikan Al-Fatihah temanmu setiap hari. Semoga Allah memberi kita semua cahaya dari setiap huruf yang kita baca, menjadikan Al-Fatihah sebagai pelindung di dunia dan penolong di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.